Jadi beberapa orang itu dia merasa kalau makan ikan cuek ini kayak martabatnya turun gitu kali ya. Jadi kok ditanya, untuk apa? Untuk kucing. Ya ada sih yang beneran beli untuk kucing. Halo sahabatku, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau membuat pindang ikan tongkol. Selama ini kan kita suka beli ikan pindang yang sudah dipotong-potong, taruh di besek bambu gitu ya. Nah, satu waktu saya pergi ke pasar, saya melihat si abang-abang yang memotong-motong pindang itu ya menurut aku kurang bersih ya tempatnya. Dan kadang-kadang kita juga nggak tahu proses membuatnya tuh higienis atau tidak. Nah, oleh karena itu, kalau memang kita ingin hidup lebih sehat dan lebih bersih, lebih baik kayaknya kita bikin sendiri aja deh. Ini cara bikinnya kebetulan super gampang, nggak pakai ribet. Gimana cara membuatnya? Ayo kita mulai. Chefnya abal-abal, resepnya original. Sebelum aku mempersiapkan ikannya, aku mau keprek serai dulu. Ini serainya udah aku cuci ya. Ini serainya cakep ya. Dan sengaja aku bikin panjang-panjang kayak gini, nggak aku potong serainya. Kemudian aku juga gunakan lengkuas. Kita iris-iris aja lengkuasnya. Dan juga ada daun salam. Hanya itu aja bahan-bahannya. Selanjutnya ini ada ikan tongkol. Ini satu ekornya sekitar 400 sampai 500 gram. Jadi dia nggak yang gede-gede banget. Kita akan buang dulu ekornya, dibuang aja. Dan ada tips kalau mau membuat ikan pindang, insangnya jangan dibuang ya sahabatku, nggak usah dibuang. Dan bagian jerawannya ini cukup buang jerawannya aja. Jadi usus-ususnya, lambungnya dibuang. Bagian sum-sum tulang ini nggak usah dibersihkan. Tapi bagian insang ini sudah aku cuci sangat bersih. Sudah aku bejek-bejek ini. Jadi ini sudah nggak ada lendirnya. Jadi ini rahasianya, ikan pindang itu bagian ininya nggak boleh dihilangkan. Seperti ini aja. Kita akan potong-potong dulu ekornya. Alasan aku potong ekornya ini supaya nanti muat ke dalam panci presto. Selain itu, alasan yang lain supaya dia nggak gampang sobek nantinya. Kalau ada ekornya nanti kan gara-gara ekor nanti keangkat gitu, malah bikin ikan pindangnya jadi pecah. Tuh, ini dipotong aja. Selanjutnya kita akan kasih alas daun pisang di dasar panci presto. Kita gunakan 3 lembar deh, nggak apa-apa. Masukkan irisan lengkuas, daun salam kita kasih, taruh di bawah. Serai kita kasih kayak gini ya. Kemudian kita taburkan garam. Lalu kita susun ikan tongkolnya. Tuh ya. Jadi itulah alasan kenapa ekornya aku buang. Supaya dia nggak memakan tempat banyak gitu. Nah, ini pinggirnya ini aku pakein daun pisang lagi. Seperti ini. Supaya nanti ikannya ini nggak nempel di pinggir panci yang membuat ikannya ini malah nanti kayak gosong nempel gitu ya. Nah, kayak gini aja. Sebelahnya juga kita susun lagi. Nah, muat 6 ekor. Atasnya kita kasih lagi daun salam. Kasih lagi serai, lengkuas. Nah, kemudian kita akan kasih garam. Untuk 6 ekor, sekitar 3 kilo beratnya, aku gunakan garamnya 50 gram. Nah, penggunaan garam ini sesuai selera ya sahabatku.
Buat kalian yang nggak suka terlalu asin, bisa dikurangin garamnya. Ini ada jerawan yang sudah aku bersihkan. Ini kayak lambung ikan itu. Aku taruh aja di samping. Sebenarnya kalau menurut aslinya itu lambung-lambungnya ini ditaruh sekalian. Hanya saja aku nggak suka kalau masih ada isi perutnya. Supaya ikannya nggak mati, kita kasih air. Nggak deh ya, supaya nggak angus sahabatku. Kita kasih dari pinggir aja. Jadi sengaja garamnya ini biarkan berada di permukaan. Jadi dia kayak di steam gitu. Kemudian akan kita presto. Ikan ini akan aku presto selama 10 menit terhitung sejak panci prestonya berbunyi. Panci prestonya sudah berbunyi 10 menit terhitung sejak dari sekarang. Tapi buat kalian yang nggak punya panci presto, nggak apa-apa ya. Sebetulnya ini tidak harus dipresto, karena kita tidak harus melunakkan tulangnya. Kita hanya cukup mematangkannya aja. Tapi kalau mau dipresto seperti ini juga nggak apa-apa. Dan ini sudah 10 menit kita memprestonya. Kita akan matikan kompor, tunggu uapnya turun, nanti baru kita buka panci prestonya. Jangan dibuka paksa ya, nanti bakal meledak. Prestonya sudah aman, dibuka, kita buka. Seperti ini sahabatku, ini harum banget kuahnya. Kita akan keluarkan dari panci presto ini. Jadi dia tuh kayak ikan steam gitu ya. Wangi banget. Kita mau keluarkan dulu persereannya. Pelan-pelan ngangkatnya, jangan sampai patah, karena ini kan baru mateng nih, masih lembek dia. Dan kita taruh di sini. Jadi kalau di pabriknya, di tempat pabrik pindang, mereka tuh pakai, sudah ada kayak besek-besek bambu gitu ya, nggak kayak gini. Tapi karena ini aku bikinnya di rumah, cukup pakai presto gini aja. Dan ini udah wangi banget. Yang pasti ini super bersih. Seperti ini dia jadinya. Jadi ini harus tunggu sampai seperti ini jadinya. Ini belum bisa kita belah. Ini harus ditunggu sampai besok. Jadi 1 hari setelah dia ngeset, setelah dia firm, baru akan kita belah dan kita potong-potong. Selanjutnya kita mau belah ikannya. Sejujurnya ikan ini belum 1 malam ya aku istirahatkan. Jadi lebih baik lagi dia tuh kalau sudah diendapin beberapa waktu gitu, supaya ikannya ini benar-benar ngeset dan nggak mudah pecah. Nah ini akan kita belah kayak gini. Tuh ya, seperti ini. Akan kita buang bagian tulangnya ini. Nah biasanya kalau abang-abang ininya dipotong kayak gini. Tuh ya, dan yang hitam-hitamnya ini dia kupas nih. Tuh seperti ini. Kemudian dibelah 2. Lalu ini akan dipotong lagi seperti ini. Tuh. Seperti ini dia, ikan cuek atau pindang ikan tongkol. Kita mau sisihkan dulu di piring. Ini kalau orang sombong, kalau ke pasar, kalau ditanya, "Untuk apa Bu beli ikan cueknya?" "Untuk kucing," katanya gitu. Padahal ini enak loh. Dimasak gitu ya, masak balado itu enak banget. Kenapa mesti bilang untuk kucing ya? Jadi beberapa orang itu dia merasa kalau makan ikan cuek ini kayak martabatnya turun gitu kali ya. Jadi kalau ditanya, "Untuk apa?" "Untuk kucing." Ya ada sih yang beneran beli untuk kucing. Nah daripada kamu malu beli di pasar gitu ya, bikin aja sendiri kayak gini.
Tuh, jadi nggak usah bilang untuk kucing gitu. Kita bikin sendiri di rumah, bisa disimpan. Ini kalau untuk dijadiin frozen food atau disimpan lama, ini bisa banget ya sahabatku. Semakin lama dia semakin ngeset ini dagingnya. Kita masak 1 ekor lagi deh sahabatku. 4 ekornya kita simpan. Ini masak 2 ekor. Jadi kalau kita bikin sendiri kayak gini, tinggal disimpan aja di kulkas. Bisa berhari-hari, ini nggak akan rusak ya. Dijamin bersih dan ini wangi ya sahabatku. Harum serai, harum daun salam gitu. Selanjutnya kita mau siapin bumbu-bumbunya. Ini aku gunakan lengkuas. Aku potong kecil-kecil dulu lengkuasnya. Lengkuas ini opsional ya sahabatku. Boleh gunakan, boleh juga tidak. Kita masukin ke dalam chopper. Cabe kita masukin. Ini karena choppernya agak kecil, jadi aku potong-potong aja biar gampang masuk. Bawang merah kita masukin. Bawang putih. Sudah halus. Kita pakaiin tomat. Ini tomatnya sekitar 150 gram. Tomatnya dipotong hancur aja gini. Ini tomatnya udah agak layu nih sahabatku. Jadi dia kalau dipotong gini dia gampang banget hancur. Bukan layu sih tepatnya. Tomatnya ini terlalu ranum gitu ya. Udah mateng banget dia. Tapi masih bagus. Kita juga gunakan jeruk limau supaya ada rasa kecutnya. Ini jeruk limaunya kecil sekali sahabatku. Jadi airnya nggak banyak. Kita tambahin sedikit jeruk nipis supaya lebih banyak airnya. Supaya lebih banyak, aku juga tambahkan dengan terong. Kita potong dulu ujung pangkalnya terong supaya terongnya nggak nakal. Dan ciri-ciri terong yang muda seperti ini ya, dia masih putih. Kita belah-belah aja dulu deh terongnya. Nah, seperti ini kita belah-belahnya. Kalau terong yang bijinya udah hitam, itu artinya terongnya udah tua ya. Bisa juga ditambahkan dengan kentang rebus yang nanti akan kita goreng. Ini kentangnya sudah aku rebus sebelumnya. Jadi nanti bagi kalian yang mungkin nggak mau makan nasi, nah kentang ini bisa jadi penggantinya. Jadi nanti kita cukup makan satu menu ini, tapi di dalamnya tuh sudah ada karbohidrat, sudah ada protein dari ikan, sudah ada serat dari terongnya. Kita mau panaskan minyak. Minyaknya sudah panas, kita mau goreng terongnya. Pastikan kita menggoreng terong dengan menghadap ke bawah bagian ungunya. Terongnya sudah mateng, kita angkat. Lihat, warna terongnya masih cakep banget ya sahabatku. Jadi gorengnya asal mateng aja, supaya warna ungunya masih bagus. Selanjutnya kita mau menggoreng kentang. Pastikan kita menggoreng di minyak yang panas ya, supaya tidak menyerap minyak. Tujuan menggoreng kentang ini supaya mendapatkan aromanya dan supaya nanti kentangnya nggak gampang hancur. Kita
mau campurkan tepung beras dan tepung maizena. Kita aduk rata. Kalau mau lebih simpel, bisa masukin ke dalam plastik sahabatku, supaya tidak belepotan. Celupkan potongan daging ikan ini ke dalam telur. Kemudian kita celupkan ke dalam tepung ini. Kita sisihkan dulu. Kita lakukan sampai semuanya selesai. Fungsinya supaya ikannya tidak terlalu meletup ketika digoreng dan ikannya tidak mudah hancur. Hati-hati ya sahabatku, karena ini akan meletup. Biasanya kalau kita menggoreng ikan cuek atau ikan pindang tongkol, itu pasti akan meledak serumah-rumah. Tapi kalau dibalur ke tepung kayak gini, itu dia nggak meledak nih sahabatku, aman. Ini bisa jadi tips ya buat kalian yang mau memasak. Ikannya sudah mateng, kita mau angkat. Goreng ikannya nggak usah kelamaan supaya nggak jadi keras. Jadi kita mau ngambil aroma ikannya aja sahabatku, supaya lebih wangi. Pakaiin daun jeruk. Kita tumis sampai harum. Tambahin sedikit minyak supaya lebih mudah matang bumbunya. Kita tumis bumbunya sampai harum atau sampai matang. Bumbunya sudah matang, kita masukkan potongan tomat. Kita tumis lagi sampai tomatnya benar-benar matang. Tomatnya sudah matang, kita masukkan kaldu rasa ayam. Bisa pakai garam dan micin kalau nggak mau pakai kaldu ayam. Hampir lupa, kita masukkan jus limau. Masukkan gula pasir. Kita masukkan daun kemangi yang sudah kita petik. Terakhir kita masukkan semua bahan-bahan yang sudah kita goreng. Dan balado pindang tongkol campur dengan terong dan kentangnya sudah matang. Kita mau sajikan di piring saji. Jadi ini bagian kentang. Di tengah-tengahnya kita taruh ikan. Jadi dengan masak satu macam seperti ini, kita tuh udah dapat 3 macam lauk nih sahabatku. Maksudnya tuh ada 3 macam makanan di dalam ini. Ada kentang, terong, dan ikan cuek atau ikan tongkol pindang. Sahabatku, ini dia balado pindang ikan tongkol campur dengan terong dan kentang. Bagaimana rasanya? Mari kita coba. Ini adalah ikan tongkol pindang. Kita mau ambil terong. Jadi ini kalau kalian yang mager, cocok banget menu satu ini ya sahabatku. Repot satu kali, dijamin suamimu tidak akan komplain. Karena sudah 3 macam bahan masakan di atas piring ini. Mari kita coba. Ini adalah ikan tongkolnya. Lihat. Kita makan pakai nasi. Jadi kalau kita masak sendiri kayak gini, bikin sendiri ikan pindangnya, ikannya tuh beneran fresh, cakep. Ikannya juga
Nggak yang terlalu asin. Ini beneran enak banget. Ini ada kentang. Masak ya. Masak. Hao ce fen jing bing. Bye.